Yun Kueji memperkenalkan berbagai macam token yang dimilikinya pada Wang Lin. Dengan salah satu di antaranya ternyata merupakan token milik negara budidaya peringkat kelima. Wang Lin pun yang melihatnya spontan menunjukkan mode bengongnya. Dengan tak menyangka pria tuir kocak ini ternyata menyimpan banyak token dari berbagai macam negara budidaya termasuk yang memiliki peringkat tertinggi sekalipun, sehingga buannya pun sedikit menunjukkan ketertarikannya akan benda itu. Saat ini pun membuat Yun Kueji yang melihat Wang Lin tampak menunjukkan ketertarikannya akan berbagai macam token miliknya ini, mencoba menunjukkan teknik marketingnya seperti biasanya lagi, dengan secara membagongkan menawarkannya untuk membeli salah satu tokennya itu. Tetapi demikian Wang Lin pun yang tak berniat melanggati teknik marketing yang ditunjukkan Yun Kueji, mengingat ia hanya ingin mendapatkan secara gratis darinya, memilih untuk mengabaikannya, dan pada akhirnya memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya, OTW pulang menuju toko ukiran kayunya. Sesampainya di TKP toko ukiran kayunya itu, Wang Lin pun duduk bersila di sebelah tungku api di bawah ruangan tokonya yang kali ini berada dalam situasi sunyi senyap saat dalam keheningan ini. Pengalamannya sebelumnya dalam mengetes domain para praktisi formasi jiwa sekte awan putih pun spontan terlintas di benaknya dengan dapat menebak dan memahami mengenai jenis domain yang dimiliki mereka, sehingga mbaknya pun kali ini benar-benar tenggelam dalam situasi pengalamannya itu. Namun setelah sejenak memahami jenis domain para praktisi formasi jiwa sekte awan putih itu, ia pun spontan tiba-tiba menunjukkan rasa penasarannya dan bertanya-tanya mengenai gerangan jenis apa domain yang saat ini dimilikinya. Tetapi merasa hal itu tak terlalu penting, malah sebaliknya itu menimbulkan rasa pusing tiada tara di kepalanya. Pada saat memikirkannya, ia pun memilih untuk mengabaikannya dan memutuskan memasuki mode kang ukirnya untuk mengukir patung berbentuk wujud tuir dari Yun Kueji, mengingat ia sebelumnya sudah berjanji pada si tuir itu akan membuatkannya patung untuknya ketika dirinya sudah mencapai ranah kultivasi tahap formasi jiwa. Saat segera mengambil pat kayu untuk mulai mengukir, potongan-potongan kayu pun terus berjatuhan di mejanya di bawah tatapan fokusnya yang terus-menerus menggerakkan pat kayunya secara lihai. Dengan setelah cukup lama menunjukkan mode mengukirnya ini, patung bermodelkan Yun Kueji pun akhirnya berhasil terbentuk di balik motif wujudnya yang sangat persis menunjukkan akan sosok tuirnya. Tetapi setelah berhasil membentuk ukiran patung kayu Yun Kueji itu, Wang Lin pun mengambil sepotong kayu lagi untuk tanpa henti membentuk ukiran patung kayu Yun Kueji lainnya. Sebab sebelumnya Yun Kueji berpesan padanya untuk membuatkan patung bermodelkan dirinya itu dalam jumlah yang sangat banyak. Membuatnya pun kali ini kemungkinan besar dapat dipastikan akan membutuhkan waktu selama bertahun-tahun dalam menuntaskan ukiran patung kayunya itu. Singkat cerita, setelah 10 tahun kemudian, Wang Lin pun akhirnya berhasil membentuk ukiran patung kayu Yun Kueji itu dalam jumlah yang terbilang sangat banyak. Tetapi meskipun Wang Lin berhasil membuat patung-patung Yun Kueji itu dalam jumlah yang sangat banyak, dengan detail ukiran itu tampak terlihat sangat persis seperti sosok tuirnya, Wang Lin pun kali ini masih menunjukkan rasa kecewanya, dikarenakan meskipun ia telah berhasil membuat ukiran patung kayu si tuir itu dalam jumlah yang sangat banyak, nyatanya ia tak bisa sedikit pun mengisi kodam energi ke dalam ukiran patung kayunya itu, seperti halnya patung-patung bermodelkan kultivator lain yang pernah dibuatnya, dengan tak ada satupun dari mereka yang berisi domain energi milik Yun Kueji. Sebelum kemudian setelah sejenak merasa kecewa akan hal ini, dan ia pun juga merasakan kegabutan selama bertahun-tahun berkutat dalam mode mengukirnya ini, Wang Lin pun memilih untuk mengakhiri mode mengukir patung kayu Yun Kueji itu dan memutuskan mencari cuan lagi dengan membuka kembali toko ukiran kayunya di bawah sang surya hangat pagi yang menyinari tubuhnya. Sebelum kemudian ia pun secara santuy nongki sejenak di luar tokonya sembari memandangi sekumpulan manusia yang lalu lalang di jalan, dan juga sesekali melihat toko pandai besi Daniu di seberang jalan yang kali ini telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Namun tepat baru saja Wang Lin nongki di luar tokonya, seorang bocil pria pun tiba-tiba keluar dari toko pandai besi Daniu. Dengan ketika melihat sosok batang hidung dari Wang Lin nongki santuy tak jauh dari tokonya, ia pun bergegas berlari ke arahnya sembari memegang sebuah kendi anggur di tangannya, sebelum kemudian tanpa basa-basi menyerahkannya pada Wang Lin yang disebutnya sebagai kakek dan memintanya imbalan berupa sebuah permen dari kendi anggur hasil curiannya ini. Saat Wang Lin pun yang melihatnya hanya bisa menggosok secara gemas kepala si bocil itu di balik senyum santuynya, dengan kemudian mengeluarkan sebuah pil kecil yang merupakan sebuah permen yang diminta si bocil itu sebelumnya, dan tanpa basa-basi dilemparkannya ke arahnya. Diikuti tindakan habok-habokan yang mulai meminum kendi anggur di tangannya, menyebabkan si bocil kematian itu pun segera meraih permen dari Wang Lin itu untuk tanpa basa-basi secara girang langsung menelannya. Dengan setelah menelan permen itu, ia pun mengalihkan tatapannya lagi ke arah Wang Lin dan merasa penasaran melihat pemuda brutal yang disebutnya kakek itu terus meminum kendi anggur setiap hari. Ia pun secara kepo menanyakan padanya mengenai anggur itu yang apakah memiliki rasa cukup enak.
Namun tepat baru saja Wang Lin akan memberitahukan hal ini, pada saat itu di TKP toko pandai besi, seorang pemuda pun tiba-tiba keluar dari dalamnya, memiliki tampang wajah mirip seperti bocil ini, saat ternyata itu adalah Dan Niu yang kali ini telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa dan gagah. Dengan juga secara mengejutkan, si bocil kematian yang bersama Wang Lin ini ternyata tanpa diduga merupakan anak kandungnya dari hasil buah cintanya menikahi seorang putri penjaga toko Zhao. Sebelum kemudian melihat Wang Lin tanpa henti menunjukkan mode habok-habokannya meminumkan di anggurnya, ia pun secara lantang menyuruhnya untuk tak meminum barang haram itu lagi, mengingat kondisi tubuhnya kali ini yang sudah beranjak sangat tuir. Saat Wang Lin pun yang melihat kemarahan dari Dan Niu ini hanya bisa menunjukkan tawanya, sembari mengungkapkan janjinya dirinya tak akan meminum barang haram itu lagi, dikarenakan ia sudah membulatkan tekad bahwa kendi anggur yang saat ini dipegangnya jadi yang terakhir kali akan diminumnya. Sebelum kemudian ia pun memilih mengubah topik pembicaraan dan menanyakan pada Dan Niu mengenai bagaimanakah gerangan kabar dari ayahnya. Saat Dan Niu pun secara suram memberitahukan bahwa kondisi ayahnya itu kali ini sedang sakit-sakitan, tapi ia merasa hal ini bukanlah masalah besar, mengingat hal itu memanglah penyakit kambuhan yang sudah lama dideritanya. Dengan beberapa hari melakukan istirahat, kemungkinan saja beliau akan sembuh lagi dalam keadaan sedia kala. Setelah mendengar info dari Dan Niu mengenai kondisi ayahnya, Wang Lin pun hanya bisa menghela napas lega, mengingat ia tahu menjadi tuir dan sakit-sakitan merupakan bagian alami dari kehidupan seorang manusia panah. Namun ketika Wang Lin masih menunjukkan rasa leganya ini, si bocil sebelumnya yang merupakan anak Dan Niu pun tiba-tiba menarik lengan bajunya dan memintanya untuk memberitahukan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkannya sebelumnya mengenai rasa dari anggur yang sering diminumnya itu. Saat Wang Lin pun yang mendengarnya memilih untuk menunjukkan mode diamnya tanpa melontarkan sepatah kata pun, sehingga Mbak Dan Niu pun yang melihat Wang Lin tak bergeming sedikit pun mencoba memberikan pengertian sendiri pada putranya itu, dengan memberitahukan padanya bahwa anggur yang diminum Wang Lin itu bukanlah anggur seperti halnya pada umumnya, melainkan itu hanyalah minuman yang mengandung campuran ginseng. Menyebabkan Wang Lin pun yang mendengarnya spontan menunjukkan pujian di raut wajahnya atas pemberitahuan Dan Niu itu, mengingat ia tak menyangka beliau sangat mahir dalam menunjukkan mode membodoh-bodohi putranya sendiri. Sebelum kemudian merasakan kegabutan kali ini dialaminya, ia pun memutuskan pamit undur diri dari hadapan Dan Niu dan putranya, dengan pada akhirnya memilih untuk berjalan santai di sekitaran hamparan toko-toko yang berjajar di setiap penjuru wilayah ibu kota. Pergi meninggalkan Dan Niu dan putranya, Wang Lin pun terus menyusuri setiap penjuru jalan TKP wilayah kediamannya ini selama bertahun-tahun. Dengan ketika ia melewati semua jajaran toko yang berderet di sepanjang jalan, semua pemilik toko pun yang melihat akan kehadirannya berbondong-bondong secara panik keluar dari tokonya, menunjukkan basa-basi bacritnya yang memohon padanya untuk memberikan jangka waktu bagi mereka untuk membayar sewa tokonya ini, dengan masing-masing beralasan bahwa bisnis tokonya mengalami penurunan minat pelanggan. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya hanya bisa menunjukkan senyum kecutnya, mengingat ia tahu dalam 10 tahun terakhir ini hampir setiap toko di seluruh penjuru jalan ini berhutang padanya, yang bahkan sebagian besar dari toko ini sekarang menjadi miliknya, dikarenakan setiap kali ada pemilik toko yang membutuhkan cuan, mereka akan datang meminjam darinya dengan jaminan toko mereka sendiri, sehingga Wang Lin pun kali ini memiliki banyak investasi toko yang kemungkinan saja akan menjamin masa tuanya. Pada dasarnya sebenarnya uang pinjaman sewan toko mereka itu pada Wang Lin bisa dikatakan tak terlalu banyak-banyak amat. Tetapi dikarenakan mereka mengetahui watak dari Wang Lin yang sangat rendah hati plus dermawan, mereka pun secara liciknya memanfaatkannya untuk memilih menunda pembayaran, sehingga akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka untuk tak membayar hutangnya itu, sama halnya seperti seorang manusia Luknut yang pinjam dulu 100 tapi tak dibayar-bayar. Namun di sini Wang Lin pun tak peduli sama sekali akan hal ini dan merasa bodoh amat, jadi ia membiarkan saja Luknut ini terjadi serta menganggapnya sebagai bagian dari memahami apa itu surga. Oleh sebab itu melambaikan tangannya ke arah semua pemilik toko ini, ia pun memberitahukan pada mereka bahwa kedatangannya ini bukanlah semata-mata berniat untuk menagih hutang, melainkan ia hanya ingin mengusir kegabutannya dengan berjalan santai saja, sehingga Muannya pun menyuruh mereka untuk tak perlu mengkhawatirkan akan hal itu. Saat ini pun membuat para pemilik toko itu yang mendengarnya spontan menghela napas lega, dengan pada akhirnya masing-masing dari mereka memutuskan untuk kembali memasuki tokonya.
Terus berjalan santuy menyusuri setiap penjuru jalan dengan mode tangan di belakang punggungnya. Wang Lin pun akhirnya tiba di ujung jalan, tetapi tepat baru saja ia sampai di tempat ini, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria parubaya pun tiba-tiba melesat ke arahnya. Dengan ketika sampai di TKP-nya, pria parubaya itu pun yang kali ini tanpa menunjukkan kesuramannya, ditandai dengan kepucatan di raut wajahnya, tanpa basa-basi melompat dari kudanya untuk segera berlutut menghadap Wang Lin, sebelum kemudian ia pun tanpa basa-basi secara lantang melontarkan permintaan pertolongan bantuan padanya. Saat ini pun membuat Wang Lin yang mendengarnya perlahan mengamati wajah pria parubaya ini dengan terkejut menemukan beliau ternyata merupakan pemuda bernama Su Tao yang waktu itu pernah membeli patung naganya. Kali ini batang hidungnya telah beranjak sangat tua. Membuatnya pun segera menyuruhnya untuk memberitahukan padanya mengenai gerangan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Saat Su Tao pun secara panik memberitahukan bahwa yang mulia istananya kali ini berada dalam situasi bahaya disebabkan ia telah menyenggol seorang kultivator yang sangat kuat, mengakibatkan sang kultivator itu pun kali ini mencoba mengacak-ngacak istananya. Tapi dikarenakan sang kultivator itu sangat sulit memasuki istananya yang kali ini diselimuti oleh segel pelindung, ia pun melampiaskan kemarahannya itu dengan membantai semua penjaga istana yang berada di luar, sehingga sampai saat ini yang mulia istananya itu pun kali ini secara ketakutan masih bersembunyi di dalam istana. Namun tanpa diduga tepat ketika Su Tao masih memberitahukan hal ini pada Wang Lin, seorang kultivator muda yang ternyata kultivator kuat yang disebutkan Su Tao sebelumnya pun secara tiba-tiba menampakkan batang hidungnya di sudut jalan untuk kemudian perlahan berjalan ke arah TKP Wang Lin dengan target utamanya adalah Su Tao. Menyebabkan Su Tao pun yang melihat akan sosoknya spontan menunjukkan kepanikan plus ketremoran di tubuhnya, sebelum kemudian ia pun dengan putus asa memohon pada Wang Lin untuk menyelamatkan dirinya dari kultivator brutal itu. Dengan setelah melontarkan permohonannya ini, ia pun yang kali ini tampak sangat ketakutan sekali, secara membagongkan pada akhirnya tiba-tiba pingsan, sehingga Wang Lin pun yang melihatnya tak kuasanya bisa menggelengkan kepalanya, mengingat si beban ini berniat memberikannya sebuah masalah, padahal dari kenyataannya, ia sebelumnya hanya berniat berjalan santai untuk mengusir kegabutannya. Dan pasca kemunculannya, kultivator kuat itu pun memandang Wang Lin di balik raut wajah sangarnya, sebelum kemudian ia pun melambaikan tangannya, memunculkan gelombang gas hitam yang sama sekali tak bisa dilihat sedikit pun oleh seorang manusia panah. Saat itu pun perlahan membentuk sebuah tengkorak raksasa di udara, yang tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah Wang Lin.